Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. ...74 hektar hutan di Kabupaten Bangli terbakar selama musim kemarau. Harga beras premium di pasar tradisional Badung naik mencapai Rp16.000 per kilogram. Pantai Jerman Badung menjadi lokasi favorit wisatawan asing untuk bermain selancar. Proses pemadaman api di hutan Kulali. Kemarau panjang disertai kekeringan menyebabkan hutan di Kabupaten Bangli terbakar. Bahkan luas area yang terbakar semakin luas dan sulit dipadamkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Bali mencatat, selama September 2023 terjadi 9 kebakaran dengan luas lahan yang terbakar mencapai 55 hektar. Kebakaran hutan paling parah terjadi tanggal 27 September di Register Tanah Kehutanan 8, Gunung Abang Agung, Dusun Belong dengan luas 35 hektar. Kebakaran hutan masih berpotensi terjadi mengingat kondisi hutan yang kering akibat musim kemarau. Selain itu mengacu perakiraan BMKG, musim kemarau kemungkinan masih berlangsung hingga pertengahan bulan November. Ada memang wilayah-wilayah yang cukup besar. Termasuk juga ada daerah yang cukup kecil gitu, sehingga total keseluruhan 74,9. Kemudian yang terbesar itu ada di kejadian di tanggal 27 September 2023 itu di Dusun Belong RPH Daya namanya. Kemudian yang terkecil kemarin pernah terjadi juga tanggal 24 itu ada di Desa Datah Abang. Hingga saat ini BPBD menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memantau titik api sehingga bisa mengurangi dan mengambil langkah cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Harga beras jenis premium di Kabupaten Badung masih tinggi, sehingga tidak heran minat warga membeli beras jenis ini menurun. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Sempidi Kuanji Badung, pedagang kelontong untuk sementara waktu tidak menjual beras secara eceran karena harga beras masih tinggi. Biasanya pedagang menjual beras premium secara eceran mulai dari Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Namun setiap hari penjualan eceran tidak dapat ditentukan. Bagaimana Bu? Ibu enggan menjual beras premium itu? Iya. Kenapa Bu? Karena mahal. Mahal ya. Kira-kira berapa sekarang Bu kalau dijual itu beras premiumnya? 15, 16. Ya. Jadi Ibu nggak menjual beras itu jadinya ya? Enggak. Ini beras medium Ibu jual ya? Ya, yang biasa. Yang biasa. Ya. Itu Ibu jual berapa per kilo? 14. 14. Jadi sementara nggak jual beras premium ya Bu? Enggak. Ya. Harga beras jenis premium yang tinggi menyebabkan pedagang memilih menjual beras jenis medium yang lebih murah, Rp14.000 per kilogram. Sejak bulan Agustus 2023, harga beras premium di Kabupaten Badung terus mengalami kenaikan. Penyebabnya adalah El Nino dan jebolnya terowongan di Subak Penarungan hingga menyebabkan produksi gabah menurun. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga beras yang tidak bersahabat juga terjadi di Kabupaten Karangasem. Sejak beberapa bulan, harga beras jenis medium dan premium terus naik. Untuk menstabilkan harga, Pemkab Karangasem bersama Bulog Wilayah Bali menggelar operasi pasar di 2 pasar tradisional besar di Karangasem, yakni di Pasar Terminal Karangsokong dan di Pasar Amlapura Timur.
Pemkab Karangasem menyalurkan 5 ton beras Bulog medium kepada seluruh pedagang sembako di 2 pasar ini. Satu pedagang dijatah 10 sak beras medium Bulog kemasan 10 kg dengan harga Rp10.200 per kilogram atau Rp102.000 per 10 kg. Dengan patokan, pedagang di pasar tradisional bisa menjual beras medium Bulog tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp10.900 per kilogram atau Rp109.000 untuk kemasan 10 kg. Kita melihat pasar sekarang mulai merangkak naik harganya, terutama kebutuhan pokok beras contohnya. Beras di pasaran hampir sampai ada yang Rp14.000, Rp13.000, sehingga kami Pemda Karangasem beserta jajaran Forkopimda ini berkomunikasi dengan Bulog, minta ada operasi pasar di Karangasem, sehingga dari Bulog memberikan kami beras saja 5 ton dengan harga yang sangat drastis. Kalau di pasaran Rp14.000 sampai Rp14.500, kami jual di masyarakat Rp11.500. Tapi pasar ini nggak boleh melebihi menjual dari Rp11.900. Silakan mencari untung sebesar Rp400. Jadi kami minta kepada Dinas Perdagangan mengawasi pasar, Pak. Kasih jatah, Bu. Ini dah sak. Oh, berapa sak? 10 sak ya. Harganya berapa dapat dari sini? Oh, ini ini sama ini paketannya 77. Jatah ini masih kurang apa gimana, Bu? Ya nanti kalau segini dapat jatah ya bersyukur ya. Nanti kalau ada lebih, ada sisa, kalau bisa ngambil lagi. Operasi pasar yang dilakukan Bulog sangat membantu masyarakat untuk membeli beras medium dengan harga terjangkau. Masyarakat berharap operasi pasar terus dilakukan hingga harga beras medium terjangkau dan wajar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem mengerahkan seluruh vaksinator untuk memvaksinasi 71.000 ekor sapi agar tidak terserang penyakit mulut dan kuku. Kendati PMK sudah berangsur turun, namun masih menjadi momok bagi peternak di Karangasem. Petugas dibagi menjadi beberapa tim, lalu mereka bergerak ke sejumlah daerah atau sasaran yang telah ditentukan. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem, Inyoman Sikingurah, menyebutkan, dari 71.000 ekor sapi yang ditarget oleh Pemprov Bali, 56.000 ekor diantaranya sudah divaksin PMK, baik dosis pertama, kedua, dan bahkan ada yang sudah di-booster. Kalau untuk vaksin PMK, total kita sudah 70%. Sekitar 56.000 lebih populasi yang sudah divaksin, baik vaksin 1, 2, atau booster. Ya. Itu targetnya, Pak? Target kita ditarget 71.000 oleh provinsi, kita baru 56.000. Ya, itu tinggal kekurangannya, dihitung aja. Ada beberapa yang belum bisa divaksin. Pertama, karena nggak bisa dipegang. Lepas sapinya gimana saya mau vaksin? Itu ya, terutama sapi-sapi yang belum ditelusuk, itu, yang belum dewasa. Yang kedua, sapi yang sedang dalam kondisi hamil, ya. Dalam perhitungan kalau itu tidak pas, tidak sehat, tidak aman, tidak berani diambil tindakan vaksin. Sapi petani yang sudah divaksin langsung dipasangi ear tag atau tanda pada telinga. Ear tag ini sebagai bukti sapi sudah divaksin dan dijual di pasaran. PMK umumnya menyerang hewan ternak seperti sapi. Penyakit ini tidak menular ke manusia dan bisa disembuhkan dan dicegah melalui vaksinasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.